students! Today we will study about narrative text. Jadi apa sih teks naratif itu? A narrative text is a piece of text which tells a story and entertains the reader or listener. Jadi intinya teks tersebut berisi sebuah cerita yang tujuannya untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Kadang di dalamnya juga ingin memberikan moral value, pesan moral yang ada dari cerita tersebut. Language features of narrative text. Jadi kebahasaannya satu menggunakan past tense, jelas. Kenapa? Karena biasanya menceritakan kisah pada zaman dahulu ya. Kemudian ada verb of time-nya, ada once upon a time, pada zaman dahulu, suatu hari ya. Kemudian ada time conjunction-nya, ada suddenly, tiba-tiba. Kemudian then, when, dan lain-lain. Specific character hanya menceritakan tokoh yang spesifik saja yang ada pada cerita itu. Contohnya Cinderella, Alibaba, dan lain-lain ya. Kemudian ada action verb. Apa sih action verb itu? A verb that shows an action. Jadi dia menjelaskan sebuah tindakan. Contohnya killed, membunuh, walked ya. Kemudian ada direct speech, ada kalimat langsung. Jadi kalimat petikan itu akan membuat cerita semakin hidup. For example, Snow White said, "My name is Snow White." Nama saya Snow White, seperti orang bercakap-cakap secara langsung. Nah, the direct speech uses present tense, biasanya menggunakan present. Generic structure of narrative text. Jadi, generic structure-nya ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Kalau reorientation itu optional ya, bisa ada, bisa tidak. Oke, orientation. Apa sih orientation? Itu adalah set of the scene. Jadi dia adalah pengenalan tokoh, pengenalan karakter. Peristiwanya terjadi di mana, kapan ya. Complication. Kalau complication itu sudah muncul masalah, akhirnya membawa ke klimaksnya, ke permasalahannya. Akhirnya menuju ke resolusi. Resolusi itu problemnya is resolved, sudah selesai. Entah itu nanti happy atau sad ending. Terakhir adalah reorientation. Tadi saya bilang optional, bisa ada bisa tidak. Biasanya di situ terdiri dari moral lesson. Jadi ada pesan moral di situ atau mungkin ada saran or teaching from the writer. Kita bisa belajar dari apa yang ditulis penulis. Okay, next, narrative writing. In a good narrative, the reader relates closely to the story, feels involved with the plot, and often identifies with the characters. In a good story, it's hard to put down, and the reader feels a sense of loss when it ends. Jadi, sebuah naratif yang bagus itu membuat pembaca itu merasa dekat dengan cerita, dan sebuah cerita yang bagus itu susah dilupakan. The reader itu akan merasa kehilangan ketika ceritanya akan berakhir. The features of narrative. Satu ada plot, characters, setting, sama theme. Plot itu lebih ke alur ceritanya ya. This is what happens yang ada di situ. Kemudian ada character. Jadi ada orang, animal yang terlibat in the story. And the setting. Setting itu biasanya tempat where the narrative takes place. Terakhir adalah theme atau tema. Di situ author meletakkan pesannya di theme-nya tadi. There are a lot of kinds of narrative text, tapi yang sering kita jumpai itu adalah fabel, cerita rakyat, dongeng, mitos, sama legenda. Fable atau fabel itu adalah traditional short story that teaches us a moral lesson, especially one with animals as characters. Jadi ceritanya itu memberikan pesan moral kepada kita dan karakter utamanya itu adalah hewan. Jadi diumpamakan dia itu bisa hidup seolah-olah sama seperti manusia. Contohnya apa saja? Ada si kancil ya, mouse, deer, and crocodile. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada folk tales, ada cerita rakyat. A very old traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form. Jadi ceritanya itu ditularkan turun-temurun melalui mulut ke mulut ya. Contohnya adalah Story of Kian Santang.
Next, fairy tales, namanya juga fairy ya, berarti a story about magic or fairies, menceritakan tentang sihir atau peri, biasanya diperuntukkan untuk anak-anak. For example, Cinderella, Snow White ya. Next, myth atau mitos, a story from ancient times, especially one that was told to explain natural events or to describe the early history of a people. Jadi ceritanya itu menjelaskan peristiwa alam atau sejarah awal suatu bangsa, tapi kita nggak tahu kebenarannya. Contohnya adalah Story of Nyi Roro Kidul. Next, legend atau legenda. Story from ancient times about the people and events that may or may not be true. Bisa betul, bisa salah. Biasanya merupakan asal-usul suatu tempat atau daerah. For example, Legend of Suro and Boyo atau legenda Surabaya. Generic structure-nya ada orientation, complication, resolution. Tadi dikatakan kalau reorientation itu optional, bisa ada, bisa tidak. Orientation, pengenalan tokoh, tempat, waktu. Waktunya kapan? A long time ago. Kemudian siapa yang ada di situ? Ada Suro, ada Boyo. Complication, di sini sudah mulai ada problem, ada masalah. Then they fought for the goat. Mereka bertengkar berebut kambing. Di sini terlihat Boyo was very angry when he knew that Suro broke the promise. Jadi si Suronya tadi melanggar janjinya. Kemudian pertengkaran itu memuncak, mencapai klimaks, akhirnya mencapai resolusi atau resolution. Suro finally gave up, akhirnya Suro menyerah dan went back to the sea, dia kembali ke laut. Boyo was very happy. Itu adalah akhirnya, endingnya. Okay, that's all. Thank you for watching.